Halo sobat-sebat sekalian, di sini gua bakal membahas film Ultraman yang berjudul The Chiding Fight, The Belial Galactic Empire. Penasaran dengan keseruan filmnya? Langsung saja kita gas. Untuk kalian yang doyan sebat silahkan nyebat terlebih dahulu karena ora sebat ora nikmat. Planet Nebula M78, sebuah tanah cahaya yang kini sedang diserang oleh salah satu operator robot Belial, yang berisi 3 Darklops. Beruntung Ultraman Zero tampil bersama Ultra Seven dan menghancurkan Darklops sebelum mereka bisa lolos. Menelusuri energi di mana Darklops berasal, Ultra sampai pada kesimpulan bahwa Darklops berasal dari alam semesta alternatif dan oleh karena itu tidak dapat berkumpul untuk menghentikannya. Ultraman Zero berkewajiban untuk pergi sendiri untuk menghentikan Belial. Sebelum berangkat, Ultra Seven memberi Zero barang yang baru dibuat yang dikenal sebagai Zero Bracelet. Item yang bertindak sebagai sumber daya cadangan harus Zero kehabisan energi saat keadaan berada dalam keadaan mengerikan. Ini hanya bisa digunakan 3 kali. Dan begitu Ultra Brothers dan semua warga menciptakan bola perjalanan untuk mengirim Ultraman Zero ke alam semesta yang oleh Belial sedang meneror. Di planet Esmeralda, Angkatan Darat Legionoal Belial menyebabkan kerusakan dan menyerang sekelompok pemberontak yang mencoba menyerang Nao dan Ran. 2 bersaudara yang mengendarai sebuah kendaraan bertempur melawan Legionoid. Ketika Ran mencoba menyelamatkan Nao dari jatuh ke dalam lubang vulkanik, Ultraman Zero tiba dan memperhatikan situasinya. Gelang tersebut terbukti berguna karena matahari di alam semesta tidak mampu untuk mengisi kembali makhluk Ultra. Akibatnya, Ultraman Zero menggunakan tubuh Ran sebagai tuan rumahnya dan tak lama setelah bergabung. Namun, dengan berbuat demikian, Ultraman Zero dipaksa untuk mengasumsikan identitas saudara laki-laki Nao, Ran, untuk keduanya tetap terluka parah. Jalankan hidup dan juga untuk menghemat energi. Setelah menyapa Nao dan menceritakan situasinya, Zero, sebagai Ran, mengetahui bahwa Belial sedang memanen alam semesta untuk Zamrud, yang bisa diubah menjadi energi mentah. Belial berencana menggunakan jumlah massa tenaga Zamrud dalam penaklukan jagat raya. Nao percaya bahwa sebuah artefak yang dikenal sebagai perisai Baraji adalah satu-satunya hal yang bisa menghentikan Kaisar Belial. Tak lama setelah kebenaran direalisasikan, Legionoid menyerang Ran dan Nao lagi namun dihentikan setelah 2 saudara laki-laki itu menyelundup ke kapal yang tidak diketahui yang meledak ke luar angkasa. Setelah menyelidiki, Ran dan Nao bertemu dengan Putri Esmeralda, Emrana Lorda. Mereka juga mengetahui bahwa kapal yang mereka tumpangi itu adalah makhluk dan disebut Star Corvette Jinbird, pesawat ruang angkasa dengan kecerdasan buatan yang diturunkan melalui keluarga kerajaan planet ini. Setelah terhindar dari proses penyiksaan memori Jinbird, Ran dan Nao membuat teman cepat dengan Putri Emrana dan setelah Ran mengungkapkan identitasnya sebagai Ultraman Zero, Trio dan Jinbird setuju untuk menghentikan penaklukan Kaisar Belial dengan mencari perisai mistis Baraji. Sepanjang jalan mereka, para pahlawan bertemu bajak berapi, kru bajak laut bermusuhan yang berlayar melintasi sebuah galaksi yang dikenal sebagai The Space Nitromethane Sea, dengan pengawal mereka yang lebih panas dan penuh semangat, Glenfire. Pada awalnya mengidentifikasi burung jin dengan permusuhan, Ran menjadi Ultraman Zero untuk pertama kalinya mencoba dan beralasan dengan awak Pirates. Tak lama setelah itu, pertempuran Glenfire dan Ultraman Zero untuk membuktikan ketidakberadaan Zero, dengan pertarungan yang berakhir macet dan Zero mendapatkan kepercayaan bajak berapi dan Glenfire. Tiba-tiba kru diserang oleh skuadron Legiun Kaisar Belial, dipimpin oleh salah satu jenderal Kaisar Belial, Dark Gone. Jumlah yang kalah banyak dan dikuasai oleh skuadron Dark Legone dari Legionoids. Glenfire memberikan informasi tentang keberadaan perisai Baraji ke Zero dan melanjutkan untuk mengagitasi jumlah massa nitrometana dengan kemampuan api dan menyebabkan ledakan besar, menghancurkan semua Legionoids, membuat takut Dark Gone, dan tampaknya membunuh Glenfire dalam prosesnya. Kini dengan lokasi perisai terungkap, para pahlawan menuju ke planet Mirror 2 dimensi. Di sana mereka bertemu pengawal lain ke planet ini dan perisai yang dikenal sebagai Mirror Knight, yang rusak dan dicuci otak oleh Kaisar Belial. Seperti yang terlihat di awal film, Ran berubah menjadi Ultraman Zero untuk kedua kalinya dan melanjutkan untuk bertarung dengan Night Mirror yang rusak dan dalam prosesnya, mengeluarkan energi jahat dari dalam Mirror Knight, mengembalikannya kembali ke akal sehatnya, ditebus dan bersyukur.
Mirror Knight bergabung dengan para pahlawan dalam perjalanan mereka dan menginformasikan mereka tentang perisai lokasi Baraji di bawah permukaan planet ini. Setelah sampai di lokasi, perisai Baraji diturunkan menjadi patung yang dikenal sebagai Noah, dan sebuah pernak-pernik di leher Nao adalah semua yang tersisa untuk melengkapi perisai. Namun, dalam menempatkan bagian terakhir perisai mulai hancur menjadi pasir sebagai akibat dari waktu yang berlalu selama berabad-abad, mengejutkan dan menyedihkan para pahlawan karena perjalanan mereka terbuang sia-sia. Tiba-tiba, planet ini diserang oleh Jenderal Kaisar Belial lainnya, Iaron, yang mulai menghancurkan planet Mirror dengan bantuan beberapa kapal Belial. Dalam memastikan kekacauan, Mirror Knight dikalahkan dan Ran dipisahkan dari Nao dan Emerana dan jatuh pingsan sebelum mencoba mengubahnya menjadi Ultraman Zero untuk yang ketiga dan terakhir. Kebangkitan, Ran menemukan dirinya berada di dalam kapal besar Belial yang masih menempel di planet Esmeralda dan dihadapkan pada Kaisar Belial yang terluka dan penuh dendam. Mengenang kemenangannya, Kaisar Belial mengungkapkan bahwa dia akan mengirim ribuan Darklocks untuk menyerang Tanah Cahaya agar membalas dendam atas apa yang telah terjadi padanya di masa lalu. Jalankan jam tangan dengan ngeri saat Ultras dipukuli oleh kekuatan Belial tapi sangat senang saat mengetahui bahwa Nao dan Emerana telah selamat dari kehancuran dari sebelumnya. Tiba-tiba, Ultraman Zero menemukan Kaisar Belial berdiri di atas sebuah gunung zamrud yang telah dia panen dari planet dan Kaisar Belial hasil untuk menyerap kualitas energi masifnya, mengubah Belial menjadi monster menjulang yang dikenal sebagai Ark Belial. Sekarang secara fisik menjulang tinggi dan tak terbendung, Ark Belial menguasai dan menyiksa Zero sebagai Mirror Knight dan Jin Bot tidak dapat menghentikannya. Secara ajaib, Glenfire kembali dan menyelamatkan Ultraman Zero, serta mengungkapkan bahwa dia dan Pirate of Flames juga membawa bantuan dalam bentuk tentara planet Mirror dan penjaga kerajaan Esmeralda, yang sekaligus menahan benteng Legionoid Belial dan kapal. Namun Ark Belial berniat menghancurkan Zero dan Esmeralda dengan kekuatannya yang disempurnakan. Akhirnya selama pertempuran dengan Belial dan memiliki semua energi dalam gelangnya habis, kekuatan Zero dihabiskan dan akhirnya mati karena kelelahan. Sekarang memahami tujuan perisai Baraji, Nao memberitahu semua orang untuk tidak kehilangan harapan dan akhirnya, Zero dihidupkan kembali dan dibawa oleh Ultraman Noah, yang menganugerahkan perisai Baraji ke Zero, mengubah Ultra menjadi Ultimate Zero. Dengan kekuatannya yang disempurnakan, Ultimate Zero menghancurkan Ark Belial dengan Spectacular Ray, menyelamatkan alam semesta dari tiraninya. Dengan Belial pergi untuk selamanya, ketenangan kembali ke alam semesta. Putri Emerana mengungkapkan telah bertahan menggunakan energinya untuk memberi kekuatan pada Jinbot, dan Ultraman Zero memisahkan tubuh Ran, yang memungkinkannya untuk hidup normal, hidup dengan Nao lagi. Zero Ultraman melanjutkan untuk kembali ke alam asalnya, namun memiliki perubahan hati saat Glenfire, Mirror Knight, dan Jinbot mendesaknya untuk tinggal. Dengan demikian, bentuk Zero, Ultimate Force Zero, keluar dari sekutu dan teman yang telah dia buat sepanjang perjalanannya dan Zero memutuskan untuk tinggal bersama kelompok ini. Film pun tamat, dengan happy ending yang sangat menyegarkan hati dan pikiran. Dengan ini Sobat Sebat pamit undur diri, wassalamualaikum.